Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita menyanjung dan memuji Allah karena dengan karunia Allah SWT manusia terselamatkan dari kegelapan, dan kegelapan itu terus terjadi. Jadi barang siapa yang tidak diselamatkan, dia akan masuk dalam kegelapan. Dan tatkala dia masuk dalam kegelapan, maka amalannya itu sia-sia, tidak menenteramkan bagi dirinya, tidak memberikan keuntungan, bahkan membawa kepada kerugian baik dunia ataupun akhirat. Allah SWT berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung, pembela bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, pembela mereka, penolong mereka adalah syaitan. Jadi dari cahaya, ya, setelah Allah keluarkan dari kegelapan, sama syaitan dimasukkan lagi ke dalam kegelapan. Jadi kalau dipikir super jahat. Allah sudah selamatkan, setelah selamat dimasukkan lagi ke dalam kesesatan, dalam kegelapan. Makanya Allah SWT mengatakan ulaika ashabun nar, mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Dan ayat ini adalah umum. Jadi setiap perkara yang tidak dibangun padanya petunjuk Allah, ini sebenarnya adalah kegelapan. Termasuk di dalam masalah ini yang bertalian dengan wanita, sehingga ada sebuah perhatian yang khusus, salah satunya dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Beliau menulis risalah yang beliau kasih judul dengan Tambihat ala Ahkam Tahtassu bin Nisa. Peringatan-peringatan atau catatan-catatan kaki, tambihat, peringatan-peringatan ala ahkam, atas hukum-hukum tahtassu bin nisa, yang khusus untuk wanita. Jadi kemuliaan wanita, jalannya, tangga-tangganya adalah tatkala mereka mengetahui ilmu agama Allah SWT. Ini jalan kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan bagi wanita.
Maka tatkala mereka dipalingkan dari hal ini, pertamanya mereka mungkin merasa nyaman, menang, sesuai tujuan. Tapi di akhir perjalanan mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Awalnya tatkala mereka kembalikan urusannya kepada petunjuk Allah, sedangkan Allah adalah zat yang paling sayang kepada hambanya dan paling perhatian dan yang paling menjaga dan menolong. Tidak ada yang seperti itu dari selain Allah. Maka awalnya mungkin semua manusia akan menyalahkan, bahkan perasaannya sendiri pun berontak. Apalagi keadaan atau pandangan manusia. Tetapi tatkala dia yakin bahwasanya perkaranya itu adalah diperintahkan oleh Allah, maka bukan insya Allah lagi. Maka bukan insya Allah lagi, tapi pasti Allah akan menolong dan memberikannya kebaikan sebagaimana yang dia harapkan. Dan Allah SWT memberikan padanya apa? Kebaikan sebagaimana yang dia harapkan. Karena tidak ada yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu contoh ini sudah sering sekali, dan ini terjadi pada wanita. Tetapi wanita ini beriman pada Allah. Tatkala dia hamil tua, dia ditempatkan di satu tempat yang tidak ada manusia. Apalagi di situ makanan tentunya nggak ada. Ya, obat-obatan berarti nggak ada, minuman juga nggak ada. Padahal dalam keadaan hamil tua, bayangkan. Dalam keadaan apa? Hamil tua. Kemudian suaminya mau meninggalkan wanita ini. Coba bayangkan kalau ini terjadi, ada pengantin selama itu belum hamil, tiba-tiba hamil, malah ditaruh di tempat yang seperti tadi yang dikisahkan, tidak berpenghuni dan seterusnya. Kemudian ditinggal. Apa yang dikatakan oleh manusia coba tentang masalah ini? Ya jahat, ya kurang ajar, orang diutak dan seterusnya. Orang mikir, utak nang dengkul gitu. Ya, mungkin si wanita juga mengatakan betapa teganya engkau wahai suamiku dan seterusnya. Ya. Tapi di sini Allah SWT ingin tunjukkan sebagai teladan bagi wanita-wanita yang beriman setelahnya. Sehingga wanita ini bertanya kepada suaminya yang mau meninggalkan dirinya di tempat yang belum ada dalam peta. Dalam peta belum ada. Peta loh, belum ada. Peta dunia itu belum masuk waktu itu. Kemudian bertanya, Allahu amuruka ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim terus melangkah sampai 3 kali baru menengok na'am. Iya. Akhirnya wanita ini mengatakan kalau begitu maka Allah tidak akan menyanyiakan kita. Dan Ibrahim pergi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagaimana yang ada dalam catatan sejarah sampai detik ini. Ya, kalau kita kembalikan kepada kisah-kisah wanita yang semuanya serba kecukupan, banyak di antara mereka justru mati setelah divonis. Ya, ada yang katanya sebagai mata-mata, katanya ada yang ya melakukan kejahatan ini, yang melakukan aborsi, yang dibuang oleh pacarnya, yang dan seterusnya, banyak sekali kejadian-kejadian. Yang kejadian-kejadian. Dan itu terus berjalan sampai detik ini. Dan kayaknya sukar dihentikan. Maka para ulama kemudian menjelaskan bagaimana wanita-wanita itu kembali kepada kemuliaannya. Nah, di antaranya di dalam buku ini dijelaskan. Di dalam buku ini juga dijelaskan. Nah, jadi
simpulannya yang lebih sayang kepada wanita adalah siapa? Allah. Ya, adalah Allah SWT. Maka tatkala mereka kemudian kembali mempelajari agamanya, maka mulailah derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirun a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita masuk pembahasan, di sini ada sejarah, yaitu kedudukan wanita sebelum Islam. Jadi kedudukan wanita sebelum Islam, baik di Arabnya ataupun di ajamnya, ini dalam keadaan kehidupan yang sangat sulit. Seperti di India misalnya, kalau suaminya mati, maka si wanita ini harus bunuh diri. Kalau di Arab, kalau suaminya mati, maka dia masuk ke kandang kambing. Ada dua kemungkinan, kalau nggak mati ya gila. Ya, kemudian muncul hukum iddah mutawaffa zaujuha, yaitu masa iddah tatkala suaminya mati. Kalau misalnya sedang haid, kalau Yahudi Nasrani itu menaruh mereka di kandang kambing. Ya, kemudian kalau makan dilempar. Dan ada juga dalam masalah pernikahan, misalnya ini yang sering dibawakan oleh para ulama, 10 laki-laki menzinai 1 perempuan. Ya, tatkala hamil, si wanita ini tidak bisa memilih dari laki-laki yang dicintainya. Tidak bisa memilih dari laki-laki yang dicintainya. Yang diundi siapa keluar, maka dia yang menjadi suaminya. Zaman dahulu itu disebut dengan poliandri. Jadi 1 perempuan dengan banyak laki-laki. Jadi keadaan wanita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Di antaranya sebagaimana yang Allah SWT jelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59 tentang berita kelahiran bayi wanita. Allah SWT mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu wa huwa kadhib yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin aw yadussu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Allah SWT mengatakan, apabila diberitakan kepada salah satu di antara mereka tentang bayi yang akan lahir, yaitu wanita, dhalla wajhuhu wa huwa kadhib, langsung wajahnya padam dan dia menahan amarah yang luar biasa. Jadi begitu bayi yang lahir adalah wanita, kemudian apa? Malu, sedih, terpukul, bayangkan. Malu, sedih dan terpukul. Ini keadaannya. Yatawara minal qaum. Kemudian akhirnya kalau bayi perempuan ini dia nggak mau keluar rumah. Si bapaknya ini nggak mau keluar rumah. Kenapa nggak mau keluar rumah? Takut ditanya. Nah kalau ditanya terus gimana jawabnya? Kalau dia jawabnya perempuan, nah ini, waliyadzubillah. Min su'i ma busyira bihi, karena dia menganggap berita yang paling memalukan dan paling menghinakan adalah kalau punya bayi perempuan. Karena apa? Kalau perempuan, tadi sebagaimana disebutkan, dia tidak dikasih warisan, bahkan dia bisa buat warisan. Dia tidak dikasih harta, bahkan dia bisa untuk nyarutang. Bisa buat apa? Nyarutang. Misalnya ana wong utang kebo, orang bisa nyarutang, kita kipat kemen jenengan utang kebo, ngene kebone dipalekna, apa ora duwe duit. Lah terus kepriwe? Ya kayaknya duwe anak-anak. Anaknya buat apa? Nyarutang. Yang perempuan. Kejam atau kejam ya?
dan seterusnya. Ya, kadang wanita seperti itu. Ya akhirnya buat hal-hal yang waliyadzubillah. Ya. Ini kehidupan wanita dalam keadaan seperti itu. Yatawara minal qaumin su'i ma busyira bihi. Kemudian akhirnya mereka ayumsikuhu ala hunin. Apakah si bayi perempuan ini kemudian dibiarkan hidup, tapi orang tuanya menanggung malu, terhina? Atau kalau nggak kuat menanggung malu, yadussuhu fit turab, dibenamkan ke tanah dalam keadaan hidup-hidup. Ya, dalam keadaan apa? Hidup-hidup. Alasa kama yahkumun, betapa jeleknya yang mereka hukumi dalam masalah ini. Kemudian di dalam surat At-Takwir ayat 8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah pada satu hari tatkala mau'udah itu adalah bayi perempuan, ditanya oleh Allah SWT, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa kamu wahai bayi perempuan kamu dibunuh? Ya, kamu dibunuh. Jadi perempuan ini sebelum datangnya Islam sebagai keyakinan, ya, sebagai keyakinan yang ada di masyarakat sebagai sumber sial. Jadi kalau ada sial, wanita. Pokoknya segala yang menyebabkan gangguan, kekecewaan, larinya kepada apa? Wanita. Sehingga kemudian sampai sedemikian parahnya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Dan ada di antara wanita-wanita itu sebelum Islam mungkin jadi istri yang ke-100 atau lebih. Jadi istri yang keberapa? 100. Waliyadzubillah, ya. Sehingga dia tidak memiliki hak untuk misalnya mendapatkan perhatian dari suaminya. Bagaimana suami memperhatikan dia istri yang ke-100 atau mungkin lebih? Ya, ini sebelum masa Rasulullah SAW. Bahkan tatkala manusia belum tahu hukum-hukumnya, tidak beriman, hal-hal seperti ini kadang juga masih terbawa. Makanya Islam datang di antaranya dalam rangka mengembalikan kemuliaan dan kebaikan wanita. Bahkan di negeri kita dulu ada istilah yang namanya hak cicip. Masih ingat hak cicip? Masih ingat hak cicip? Misalnya kayak gini loh. Misalnya ada rakyat menikah, ya kan? Maka raja ini berhak mencicipi si wanita di malam pertamanya. Jadi dicicipi dulu sama raja. Waliyadzubillah. Ya, masih ingat tentang masalah selir? Nah, yang demikian ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Tidak dibenarkan dalam agama kita. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Itulah sekilas tentang gambaran sebelum datangnya Rasulullah SAW. Dan ternyata Islam membela, setelah membela kemudian ada upaya mengembalikan wanita kepada ya kerendahannya dengan model dan bentuk yang berbeda. Tapi tetap kerugiannya pada apa? Wanita. Kerugiannya tetap pada apa? Wanita. Ya, karena wanita ini memang ya kasihan ya, belum pernah ya mendengar laki-laki hamil duluan. Udah pernah dengar? Nah, yang hamil duluan siapa? Wanita. Wanitanya yang dikubulin, terus hamil duluan, yang ditinggalkan wanitanya, yang menanggung resiko juga apa? Wanitanya. Waliyadzubillah. Bila hadir azani wa azakumullah. Sekarang bagaimana kedudukan wanita dalam Islam? Jadi kedudukan wanita dalam Islam itu mengangkat kezaliman-kezaliman ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan awal terjadinya manusia itu dengan dua kedudukan yang sama, tidak dibedakan. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13,
Allah SWT mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Cuman yang jadi pembahasan di sini pada awal ayatnya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Berarti antara laki dan perempuan kedudukannya apa? Sama. Ya. Tidak diciptakan, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki. Kemudian keluar dari telapak kaki kalian perempuan, gitu. Ya, kemudian sehingga di sini perempuan itu hina, gitu. Ya. Keluarnya bukan dari penciptaan tapi dari laki-laki. Ternyata ini nggak ada. Dan orang pasti akan mengingkari. Dan Allah menjelaskan. Dan inilah bukti pembelaan Allah tentang kedudukan wanita sama dengan apa? Laki-laki. Dan seterusnya dari ayat. Ya. Kemudian Allah SWT juga menyekutukan. Menyekutukan artinya menjadikan perkaranya itu bersekutu. Bersekutu antara laki-laki dan perempuan di dalam masalah pahala dan dosa. Jadi tidak kemudian laki-laki berbuat jahat aman, makanya ada istilah mentang-mentang wong lanang apa orang bisa salah. Ya. Sudah pernah dengar kata-kata ini? Sudah pernah dengar apa belum? Aja mentang-mentang jadi wong lanang. Apa? Kenapa? Wong lanang gede goroe. Ya. Ya gitu, macam-macam ya. Ternyata dalam perkara dosa sama. Kalau perempuan berbuat dosa ya dapat dosa. Kalau perempuan beramal soleh dapat pahala, demikian juga laki-laki. Atau sebaliknya. Sama, nggak ada perbedaan. Jadi laki-laki yang soleh ya karena Allah. Wanita yang salehah juga karena apa? Allah. Allah mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh dari jenis laki-laki dan perempuan. Sama. Ada laki-laki masuk neraka, juga ada wanita masuk surga, ya kan? Iya. Ya. Banyak laki-laki yang masuk surga, lebih banyak lagi wanita yang masuk surga. Banyak wanita yang masuk surga. Jadi kalau mau nyari wanita di surga lebih banyak. Ya. Tapi kalau mau nyari penghuni neraka, ya wanita juga. Jadi wanita banyak di neraka, banyak di surga, dan banyak juga di dunia. Jadi wanita ini memang populasinya banyak. Ya, kalau saran saya, nasihat saya, jadilah wanita yang menjadi temannya wanita. Ya, jangan sampai menjadi wanita musuhnya apa? Wanita. Biasanya wanita itu musuhnya apa? Wanita. Yang menyebabkan laki-laki, gitu. Yang menyebabkan apa? Laki-laki. Kang Diwe Mas, ayo ngaku. Nah. Ya misalnya nggak selingkuh gitu kan, Kang Dimas, nah, misalnya ini istrinya loh nggak selingkuh, sah. Ngerti lah, marang jenengan, gue umah maning nangkana, ke, singgo bayar sekolah orana, ke, singgo masak orana, arti terus napura. Nah, pokoknya nyongmo, gitu kan. Nah, gitu. Kayak gitu kadang isuan. Padahal satu laki-laki banding berapa? 50. Ya, ada dalam Sahih Muslim. Satu laki-laki, ya, mar'atun qimatu khamsina rijal. Satu wanita banding 50 laki-laki. Ya. Satu laki-laki banding 50 wanita. Kalau sekarang di Indonesia mungkin ya 1 banding 10. Tapi terus tetap populasi wanita lebih banyak. Kadang saya juga teliti sebabnya kenapa gitu ya.
memang kayak gini nih, kalau berdasarkan penelitian saya, laki-laki memang diberi kekuatan, baik fisik, jiwa, mental, dan seterusnya, dan kebebasan. Ternyata di balik kekuatannya itu, ya, ini secara umum, ya, umurnya lebih pendek. Setelah saya amati, sing tiba kang wit krambil lanang apa wadon, sing tabrakan nunggang truk lanang apa wadon, sing tiba nggawa cor-coran adukan semen lanang apa wadon, sing dikirim meng Rusia, meng Ukraina pada perang mati lanang apa wadon, lanang tok. Sing ketiban peso lagi rajin Lombok lanang apa wadon, mati apa ora? Tetap populasi laki-laki ini, ya Allah, ya coba aja di RT panjenengan, di RT lah, mesti akeh. Itu sudah, masya Allah. Maka yang kuat ini, laki-laki yang kuat ini, tolong di masa kita, ya, di masa kita, karena wanita sudah diangkat tinggi sekali derajatnya, tolong disayangi, gitu. Karena di masa kita ini makanya tadi, dari kegelapan dibawa cahaya, sudah dibawa cahaya, mau dibawa kegelapan lagi. Coba kalau secara umum di masa kita ini kadang yang suka menampar siapa? Malah perempuan. Kalau ada laki-laki yang menampar perempuan, KDRT sudah langsung. Itu sudah nggak ada laki RT, itu nggak ada. Mesti laki-laki itu yang kena pasal zaman sekarang. Ya, masya Allah. Padahal di sini tetap kalau perempuan berbuat dosa, ya berdosa. Perempuan berbuat pahala, ya berpahala. Sama, demikian juga laki-laki. Maka kita jangan terbawa pola yang sekarang sedang dikembangkan. Tetap kemuliaan wanita tatkala paham kedudukannya. Di antaranya ya bekti. Nah, di antaranya apa? Bekti karo kakungi. Bekti karo apa? Kakungi. Sudah. Anak duit, ya alhamdulillah. Orang anak duit, ya alhamdulillah. Gak apa-apa. Kok zaman segini seorang anak duit, pirang-pirang rezeki lah. Ya terpisah jaluk mas. Apa jenengan tasin dua hati ke? Ya, boleh misalnya loh mas. Aku orang jaluk. Mungkin jenengan apa tasin dua hati apa orang gitu. Ketibai, ya alhamdulillah orang tibai berarti ya. Jenengan orang dua hati cukup sebenarnya gitu. Jadi di sini Allah SWT mengatakan mana amila salih min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Syaratnya apa? Beriman. Mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah. Thayyibah ya orang mau apa ya? Happy atau enjoy gitu lah ya. Apa maning istilahnya? Happy, enjoy, bahagia, apa ya. Thayyibah itu kan ya happy, ya enjoy, ya sehat, tapi Allah ridho gitu loh. Kalau cuman bahagia itu sederhana gitu kan. Bahagia itu murah. Allah nek orang kenal tauhid, orang ngaji, arep bahagia, nilai bahagianya itu sampai di mana gitu. Kan gitu. Iya, itu kan. Ya kalau mau bahagia-bahagiaan semua orang mah insya Allah bisa bahagia kok. Ya kan? Sampai ada orang menggambarkan mancing, ya kan? Mancing. Sing dipancing orang iwake gitu loh. Ditulis sing penting yakin. Nah. Ya kan? Dan seterusnya. Tapi yang jadi permasalahan itu nilai. Makanya disebutkan dengan thayyibah. Gitu. Ya bahagia, ya Allah ridha dan seterusnya. Maka Allah SWT akan berikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah, yang bagus. Wala nadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia thayyibah, di akhirat dibalas yang lebih bagus lagi gitu. Di antaranya misal di dunia anaknya 100. Ya. Apa nasi anaknya 100? Insyaallah anak loh, karena Malik nek ora salah anaknya 100, mungkin 104. Bojone papat, mungkin meninggal dia nambah terus papat gitu. Dan setelah saya hitung masing-masing warisan itu dapat sekitar 400 jutaan. Saya hitung terus ini terus sampai 400 jutaan. Anas bin Malik loh. Padahal Anas bin Malik dulu kan ibunya kan fakir. Nah,
Terus nang ibune disengi, ya Nabi ke anakku nek zaman siki jenengane apa? Ngubule atau ngenger, tergantung wilayahnya. Ngenger atau ngaji ya pada baik. Study lah, ya. Bayen studying ya, belajar kehidupan gitu, ngenger. Ternyata akhir kehidupan beliau seperti itu. Ya, anaknya bilang iki status pat lah ya. Bojone ya secara umum sih dipakai sih papat, mungkin kan papat. Nah, ngedepi maning papat, ngedepi mesti di total 6. Bojone pira? 6. Anaknya pira niki? 100 papat. Ki ngira mlebu surga kabeh bareng. 100 papat kumpul karo bojo 6 kumpul, masyaallah. Ditambahi maning ya. Apa? Bukan bidadari loh. Bidadari nanti ditambahi maning 2 dari wanita anak Adam. Jadi setiap laki-laki yang mati masuk surga dapat bonus 2 wanita dari anak Adam, maksudnya dari manusia. Plus tambah berapa? 70. Masya Allah. 72 tambah 6. Nah, 78. Anaknya 104. Masya Allah. Kan seneng banget loh, seneng banget. Dan waktu itu gak ada cemburu. Itu balasan yang lebih baik yang Allah berikan. Makanya coba diperhatikan, orang yang hidupnya bahagia di dunia itu adalah gambaran orang-orang yang bahagianya lebih bahagia lagi di akhirat. Orang yang susah hidupnya di dunia itu gambaran akan susah lagi besok di akhirat. Bojone kabur, gawa botol, ya bas, ais ketahuan. Kita lanjutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanujiyannahum, dan kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih bagus. Nah, ya kan? Ini janji dari siapa? Allah. Milih janji Allah atau janji wong? Apa iya? Milih janjikan Allah atau janjikan wong? Kita ngaji Allah, tapi kok prakteknya loh. Temenan itu, betul itu angel aku ngaji itu gitu langka gitu loh. Kadang lah orang ngaji apa ya mencari duit gitu loh. Itu Masya Allah. Iya benar nyata. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Allah SWT juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 73. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 73. Allah SWT berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat, supaya Allah mengazab munafik dari kalangan laki-laki, dan ternyata ada juga munafik dari kalangan perempuan. Makanya dene ana wong wadon senenge kayak gue ya nang apa ya, itu fitrahnya yang rusak. Begitu. Itu fitrahnya yang rusak. Jadi kalau wanita yang fitrahnya rusak, ya Allah, ya dia rela kehormatannya, kemuliaannya dicabik-cabik sama serigala. Tatkala sudah dicabik-cabik sama serigala, dia merasa bangga bahwasanya serigalanya itu adalah penyelamatnya. Orang lihat, ya Allah, wong wadon apa? Tong sampah ya. Ya kan? Dia bangga, waliyadzubillah. Nah, ini ada orang-orang yang demikian ini. Munafik dari kalangan laki-laki atau munafik dari kalangan perempuan ada. Jadi kerusakannya letaknya itu pada fitrahnya. Letaknya berapa? Fitrahnya. Anak wong wadon mungkin raine sangar, ireng. Mantan anak kumisnya setitik. Anak kumisnya apa? Setitik. Ya, Masya Allah. Apa ada wanita yang ada kumisnya? Kadang ada. Kadang ada loh. Ada kumisnya ada. Orang lihat, wah sangar lagi, medeni gitu. Masya Allah. Orang menarik gitu. Tapi dia beriman, bertakwa kepada Allah, dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjaga kehormatan. Tatkala dekat dengan dirinya, ternyata hatinya lembut. Ada orang yang mungkin Masya Allah keibuan dan seterusnya, ya Allah, ternyata tega membunuh karyawannya sendiri. Jadi nggak jaminan tampilan itu, tetapi yang akan
akan menjadikan sebab. Inilah yang ada di dalam fitrahnya mereka. Dan kalau mereka berbuat dosa akan diadab oleh Allah. Wal musyrikina wal musyrikat. Demikian juga musyrik dari kalangan laki-laki dan juga ini. Ternyata kayu bakar ini ikut memadamkan cahaya Rasulullah SAW. Aja percaya karena Muhammad, aja ngaji dan sebagainya. Karena ini perbuatan dosa dan konsekuensi perbuatan dosa pada baik gambarannya kaya nggawa kayu bakar, gombakar neraka sing dibakar awake dewek. Apakah wanita ini wanita bodoh? Enggak, bahkan wanita ini cerdas. Punya ya bahasa Jawanya pecah lah, kayak kreativitas dan sebagainya. Ya, jenenge siapa ya wanita ini? Hindun kalau nggak salah. Iya, ngeri ini wanita ini. Ya, suaminya kan Abu Lahab. Abu Lahab itu orangnya ganteng loh. Tokoh masyarakat, gede dhuwur loh. Masya Allah. Biasanya nek wong ganteng gede dhuwur bojone elek apa ayu? Biasanya loh. Ya ada sing elek. Tapi mungkin gede dhuwur pinter wibawa tokoh masyarakat. Ya umumnya lah, ya, kecerdasannya dan sebagainya ya di atas rata-rata masyarakat. Tetapi dikatakan oleh Allah dia adalah wanita yang sangat membawa kayu bakar. Berarti sangat memadamkan agama Rasulullah SAW. Tatkala wanita berbuat dosa dicatat berbuat dosa. Makanya di sini jadi wanita itu wanita yang beriman, wanita yang menjaga fitrah. Kalau tidak bisa menjaga fitrah, inilah contohnya gambarannya. Itu maka perlu dibangun di hati wanita itu, jadilah wanita yang beriman. Jadilah wanita apa? Yang beriman. Ini kadang ada lepas kontrol nih. Lepas kontrol ya. Kadang orang tua nih punya anak sing pertama ayu, sing keloro pinter, cerdas, kreatif dan bisa macam-macam. Akhirnya kan rankingnya dan sebagainya apa? Naik terus, bayangkan. Tapi dia lupa mendidik dengan iman. Lah, akhirnya anak ini nanti itu dianggap hilang oleh Allah SWT. Rasulullah pernah mengatakan, tahukah kamu orang yang mandul itu? Para sahabat jawab, orang yang mandul itu ya yang gak punya anak. Rasulullah mengatakan, ya ngerjawaban itu si kabeh wong teyeng kan gitu. Maksudnya mandul gue wong sing duwe anak tapi anak ora salehah. Jadinya ngger wong sing beriman ngerti, wah ki wong wadon kok tenar banget dan seterusnya. Tapi kok ora salehah. Wah, wong tuane orang duwe celengan bocah kuwe gitu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki 2 bayi perempuan, kemudian dia menjaganya, maka dia akan menjadi tameng dari api neraka. Kemudian ditanyakan lagi, pertama 3, kemudian 2. Bagaimana Rasulullah kalau 1? Ya 1. Jadi di sana ada pembahasan keutamaan menjaga anak perempuan. Menjaga anak apa? Perempuan, gitu. Ya. Loh kok orangnya menjaga anak laki-laki? Ya, biasanya lanang kan ya bisa dewek sih ya. Dari bocah lanang kan beda. Calana mulai iwak, dolan. Nek zaman gemien loh, kelantongan dan sebagainya. Pemadam kan paling dodolan, rajangan zaman gemien gitu kan. Ini butuh penjagaan. Dan penjagaan yang paling penting adalah keimanan yang ditanamkan di dalam hatinya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ya mengharamkan menjadikan wanita itu sebagai warisan tatkala suaminya meninggal dunia. Di dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillul lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian
menjadikan istri-istrimu ini sebagai warisan dengan keadaan mereka itu dipaksa. Jadi begitu suaminya mati, ini istrinya kadang jadi apa? Warisan. Ya mungkin diperlakukan seperti ya budak dan seterusnya. Nggak boleh. Ya, bahkan dia punya hak. Bahkan dia punya apa? Hak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kemerdekaan keberadaan wanita. Bahkan ditetapkan secara syar'i wanita itu mendapatkan warisan dan bukan menjadi barang warisan. Ini pembelaan syariat. Jadi wanita tatkala suaminya meninggal dunia, dia mendapatkan apa? Hak warisan, bukan menjadi barang warisan. Nah di masa kita ini kadang berlebihan. Begitu suaminya mati, maka seluruh harta itu menjadi harta istri atau menjadi wanita tadi. Ya kan? Ono jajal bae lho. Begitu sing lanang mati, nyekel hartanya siapa gue jajal. Sing wadon kabeh lho. Padahal dia berhak mendapatkan berapa? 1/8. Ya, seingat saya 1/8 kalau dia punya anak. Lah sisanya dibagi. Tapi kan urung krungu ana sejarahnya lho. Nek misale bojone mati, kemudian gitu. Ramamu mati pertama ninggali karangan semenek, ninggalke semenek, jatahku 1/8. Sisane nggo kowe hartane ramamu. Nah gitu. Itu belum pernah ada. Pokoknya ngger biyunge urung mati ya urung tekan anake. Kok ngenteni biyunge mati gitu. Lah kadang anaknya mikir ki biyunge ki dolim gitu. Ki hartane ramaku. Ini penting ya, ini penting pembahasan semacam ini. Karena termasuk penghambat rezeki itu tidak memberikan hak warisan kepada ahlinya, kepada orang yang berhak. Itu. Kalau zaman dulu saya pernah dapat pelajaran dari Syekh Zaid waktu di Yaman. Ya ini orang Yaman bagaimana dia mengambil harta warisan dari saudarinya yang perempuan tadi. Ya. Jadi lanang-lanang ini bersekutu akhirnya memperbodoh si wanita. Nah, begitu orang tuanya mati si wanita ini tidak dikasih. Gitu. Tidak dia apa? Dikasih. Kalau di masa kita ini secara umum yang terjadi adalah seperti tadi disebutkan. Bahkan dulu pernah, ya, kalau di dalam Al-Quran, ya Allah SWT mengatakan lidzakari mithlu hadzal unsayain. Bagi laki-laki 2 bagian, bagi perempuan berapa? 1 perempuan. Sebenarnya di Bantai ini nggak adil. Kalau di Solo wanita itu jadi kuli bangunan. Iya mungkin di tempat lain 1/1. Kalau di Solo ini wanita jadi bangunan. Jadi kalau misalnya 2 bagian buat laki-laki, 1 bagian perempuan nggak adil. Ini cara berpikir yang keliru. Kenapa Allah SWT menetapkan 2 bagian bagi anak laki-laki dan 1 bagian bagi anak perempuan? Karena yang namanya anak perempuan ini menjadi tanggung jawab apa? Suami gitu loh. Lah laki-laki dapat 2 bagian, dia akan menjadi pengemban tugas bagi istri dan anak-anaknya sehingga diberi bekal yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada sejarah dulu, zaman dulu wanita itu tidak mendapatkan warisan, bahkan menjadi barang apa? Warisan. Itu bisa dibaca di dalam catatan sejarah ya. Apabila suaminya mati di India dan seterusnya. Tadi yang apabila suaminya mati maka dimasukkan ke dalam kandang kambing. Ya, kalau enggak gila ya mati gitu. Kemudian muncul syariat, ada masa iddah. Ya, masa iddah itu masa menunggu tatkala suaminya meninggal. Tapi suasananya ini sudah menurun konsentrasinya karena di sebagian tempat sudah ada yang adzan ya. Secuek-cueke nek krungu adzan yang konsentrasinya tetap buya ini ya. Masya Allah. Tetapi dalam masalah ini sedikit tergambar ya bagaimana syariat memuliakan wanita dengan keridhaan Allah. Ya, dengan keridhaan apa? Allah. Nah, sehingga pada posisi yang mulia ya, terkadang manusia kemudian mengembalikan pada posisi yang
merugikan wanita. Merugikan apa? Wanita. Sehingga tatkala kita ingin mendudukan wanita pada kedudukannya yang mulia adalah menempatkan mereka sebagaimana ditetapkan secara syariat. Tetapi ini baru sebagian, insyaallah pada malam Sabtu yang akan datang pada Ahad yang keempat ya kita akan ulang lagi. Jadi ini kita baca sebulan sekali ya, sebulan sekali. Kenapa kok kita ada ini, ada tafsir, kemudian kita tauhid. Kalau kita tauhid terus ya kita khawatir bosen gitu ya. Bosen. Satu, yang kedua ya memang yang kita hadapi kan macam-macam sehingga diharapkan ini ya menjadi sebab ya dari kebaikan yang banyak bisa kita raih. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Apabila kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, alhamdulillah. Ketika wanita itu dianggap sebagai pembawa sial, apa kok sekarang munculnya orang panen juga karena berubah, orang panen karena ada banyak waktu karena ada apa manifestasi penjelmaan itu termasuk hubungannya dengan itu. Ada Pak Geblu terus orang panen gara-gara wanita gitu kan? Ini kalau zaman dulu disadarkannya kepada wanita. Ternyata saat ini wanita kan justru pada posisi yang tinggi. Ya, bahkan itu kan ada LSM namanya Rifka Anissa. Dan banyak sekali. Jadi wanita pada posisi yang tinggi sekarang ini pembelaannya. Tapi tingginya ini kadang melampaui batas. Ya, emansipasinya ini sampai terlalu tinggi. Ya, ini. Lah, karena ini sudah nggak dibahas, lari sesuatu yang dianggap menguntungkan mereka. Jadi menjadikan sesuatu yang bukan dalil, bukan sebab dijadikan dalil. Gara-gara orang gelem disebutkan alasannya, maka jadi seperti ini. Ini disandarkan. Jadi ini namanya apa? Tasya'um. Tasya'um, rasa sial dengan sesuatu yang paling ya menguntungkan dari kekurangan mereka. Contoh, di zaman dulu, di zamannya Nabi Nuh, itu sampai kemarau panjang. Karena Nabi Nuh yang berdakwah dan mereka tidak suka dengan dakwahnya Nabi Nuh, akhirnya mereka mengatakan sebab kemarau panjang itu gara-gara dakwahnya Nabi Nuh. Disalahkan ke Nabi Nuh, terus disalahkan. Padahal Nabi Nuh yakin sebabnya karena mereka berbuat dosa. Sehingga Nabi Nuh mengatakan wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatu wa yaj'al lakum anhara. Jadi nanti akan diberi hujan, diberi harta, diberi anak kalau mau istighfar. Jadi kembalinya kepada Allah. Tetapi karena mereka tidak suka kepada Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh yang dikambing hitamkan. Jadi manusia yang tidak terbangun padanya ilmu dalil akan mengambing hitamkan sesuatu yang dia tidak sukai. Berarti zaman dahulu karena mereka tidak menganggap kedudukan mulia pada wanita, akhirnya wanita itu buat kambing sial. Gara-gara kowe bojomu jadi mati gitu. Akhirnya seperti itu, kambing hitamkan karena nggak ada hubungannya. Ya makanya kita di masa kita ini ya jangan sampai mengambing hitamkan sesuatu yang bukan kambing hitam, ya kambing putih dan sebagainya, yang bukan sebabnya. Jadi itu. Jadi ya kalau digandengkan, kalau sekarang tadi dengan tadi disebutkan, kalau zaman dahulu perempuan. Jadi mana yang tidak disukai itu yang dijadikan kambing hitam. Ini saja yang bisa kita ambil dari pelajaran kita, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.